Pasandari dengan NIM 240312068 dari kelas 24 AKPA. Dan saya Sri Widayanti, NIM 240312071 dari kelas 24 AKPA. Selamat datang di video edukasi perpajakan. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1. Nah, sebelum membahas tarifnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, insentif, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pajak ini umumnya dipotong langsung oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Artinya, karyawan tidak perlu menghitung sendiri pajak yang dipotong setiap bulan karena perusahaan telah melakukannya. Contoh penerima penghasil yang dikenai PPh pasal 21 antara lain pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, narasumber seminar, serta penerima honorarium. Tarif pasal 17 ayat 1 itu apa sih? Jadi, tarif pasal 17 ayat 1 itu adalah tarif progresif. Bila PKP atau penghasilan kena pajaknya besar, maka semakin tinggi juga tarif pajak yang dikenakannya. Nah, sebelum menghitung pajak, kita perlu mengetahui apa itu penghasilan kena pajak atau PKP. PKP adalah penghasilan bersih setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, serta pengurangan lain yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. Jadi, tarif pasal 17 ayat 1 tidak langsung dikenakan atas seluruh gaji yang diterima, melainkan atas penghasilan kena pajak yang telah dihitung sesuai aturan. Tarif pasal 17 ayat 1 itu ada 5 lapisan. Untuk lapisan pertama adalah penghasilan dari 0 sampai 60 juta rupiah terkena tarif sebesar 5%. Lapisan kedua, penghasilan di atas 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah terkena tarif sebesar 15%. Untuk lapisan ketiga, yaitu penghasilan di atas 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah itu terkena tarif sebesar 25%. Untuk lapisan keempat, yaitu penghasilan di atas 500 juta rupiah sampai 5 miliar itu terkena tarif sebesar 30%. Nah, untuk lapisan kelima, yaitu lapisan terakhir, untuk penghasilan di atas 5 miliar terkena tarif sebesar 35%. Terus cara hitungnya bagaimana? Nah, saya di sini memiliki contoh penghasilannya sebesar 350 juta per tahunnya. Nah, yang pertama itu kita kalikan dengan lapisan yang ke-1 sebesar tarif 5%. 60 juta rupiah dikali 5% sama dengan 3 juta rupiah. Setelah itu kita kalikan dengan lapisan kedua sebesar 15%. Dikalikannya itu 190 juta rupiah. Kenapa 190 juta rupiah? Karena 60 juta rupiah ditambah 190 juta rupiah itu sebesar 250 juta. Jadi seperti lapisan kedua ya, 60 juta sampai 250 juta. Nah, tadi kita kalikan dulu 190 juta rupiah dikali 15%, hasilnya adalah 28.500.000 rupiah. Setelah itu kita kalikan sisanya tadi, 350 juta rupiah dikurangi 250 juta rupiah, hasilnya adalah 100 juta rupiah. Maka 100 juta rupiah tadi sisanya itu masuk ke tarif ke lapisan ketiga, yaitu sebesar 25%. 25% dikali 100 juta rupiah hasilnya adalah 25 juta rupiah. Nah, yang tadi itu kita jumlahkan 3 juta, 28.500.000 dan 25 juta. Nah, hasilnya adalah 56.500.000. Nah, jadi dari penghasilan 350 juta rupiah itu pajak yang harus dibayarnya adalah sebesar 56.500.000 rupiah dalam satu.
Dan pastinya kalian bertanya-tanya kapan tarif pasal 17 digunakan. Saat ini untuk sebagian besar pegawai tetap, pemotongan PPh pasal 21 setiap bulan menggunakan tarif efektif rata-rata atau disingkat TER. Namun, tarif pasal 17 ayat 1 tetap digunakan dalam penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir atau ketika dilakukan hitungan pajak tahunan agar jumlah pajak yang dipotong sesuai dengan pajak yang sebenarnya terutang. Oleh karena itu, meskipun terdapat dalam pemotongan bulanan, pemahaman mengenai tarif pasal 17 ayat 1 tetap sangat penting. Benar. Nah, dengan mempelajari tarif pajak ini, membuat kita jadi tahu dan paham bagaimana sih cara menghitung pajak dengan benar, dan kita pun jadi tahu apa alasannya perbedaan untuk pembayaran pajaknya. Nah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak itu adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk pembangunan negara. Pajak yang kita bayarkan itu akan kembali juga kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan juga pelayanan publik lainnya. Demikian penjelasan kami mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita untuk membayar pajak. Karena dengan membayar pajak kita itu berkontribusi untuk kemajuan pembangunan negara kita. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.